Halo teman-teman, baik kami akan mempresentasikan materi kami. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan nama kami. Saya Yohanes Febridianus Odin dan rekan-rekan saya Frenesia Maura Asmara dan Nirina Santi. Kami dari program studi pendidikan ekonomi semester 3. Baik, langsung saja ke pembahasan materinya, yaitu tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Baik, di sini saya akan membahas tentang perubahan sosial budaya. Apa itu perubahan sosial budaya? Perubahan sosial budaya adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat yang mencakup perubahan dalam aspek-aspek struktur dari suatu masyarakat, atau karena terjadinya perubahan dari faktor lingkungan dikarenakan berubahnya sistem komposisi penduduk, keadaan geografis, serta berubahnya sistem hubungan sosial maupun perubahan pada lembaga kemasyarakatannya. Perubahan ini menyangkut pada seluruh segmen yang terjadi di masyarakat pada waktu tertentu. Oke, baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama, berdasarkan kecepatan perubahan. Berdasarkan kecepatan perubahan terbagi menjadi dua bagian. Yang A, evolusi. Evolusi yaitu perubahan yang sangat lambat. Evolusi memerlukan waktu yang sangat lama, yaitu terdapat barisan perubahan kecil dan saling mengikuti secara lambat. Yang B, revolusi. Revolusi merupakan perubahan yang bersifat radikal dengan menghancurkan seluruh tatanan lama untuk digantikan dengan tatanan baru. Biasanya di dalam proses revolusi terjadi kekerasan dengan jumlah korban yang besar, misalnya seperti revolusi Prancis dan revolusi Amerika. Yang kedua, berdasarkan besar atau kecilnya pengaruh yang ditimbulkan. Besar atau kecilnya pengaruh yang ditimbulkan dibagi menjadi dua bagian. Yang A, perubahan yang kecil pengaruhnya. Perubahan ini biasanya terdapat dalam unsur struktur sosial dan tidak memberikan pengaruh yang berarti untuk masyarakat. Yang B, perubahan yang besar pengaruhnya. Contohnya adalah proses industrialisasi terhadap masyarakat agraris. Hal tersebut memberikan pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat. Bahkan lembaga kemasyarakatan pun ikut merasakan pengaruh ini, seperti sistem kepemilikan tanah dan stratifikasi masyarakat. Yang ketiga, berdasarkan ada atau tidaknya perencanaan perubahan. Ada atau tidaknya perencanaan perubahan ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, perubahan yang direncanakan atau dikehendaki. Perubahan ini sebelumnya sudah direncanakan oleh pihak-pihak yang menginginkan perubahan tersebut. Pihak yang menghendaki atau merencanakan perubahan disebut dengan agent of change. Yang B, perubahan yang tidak dikehendaki atau direncanakan. Perubahan ini terjadi tanpa dikehendaki dan berjalan di luar jangkauan dan pengawasan masyarakat, sehingga dapat menyebabkan akibat sosial yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Faktor penghambat perubahan sosial. Faktor-faktor yang menghalangi terjadinya perubahan-perubahan antara lain, yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat-masyarakat lain. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Yang ketiga, sikap masyarakat yang sangat tradisional. Yang keempat, rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integritas kebudayaan. Yang kelima, prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing serta sikap yang tertutup. Yang keenam, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Yang ketujuh, adat atau kebiasaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang globalisasi. Globalisasi adalah proses mendunianya suatu hal sehingga batas antara negara menjadi hilang. Globalisasi didukung oleh berbagai faktor, seperti perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan,
telekomunikasi, dan sebagainya yang kemudian berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Misalnya dalam aspek ekonomi, globalisasi menimbulkan terbentuknya pasar bebas yang membuat perdagangan antara negara dapat dilakukan lebih bebas. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang bentuk-bentuk globalisasi. Bentuk-bentuk globalisasi terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi merupakan bentuk globalisasi yang berdampak pada bidang ekonomi. Seperti diketahui, jika di era modern, kegiatan ekonomi sudah menjadi sangat modern, terutama dengan gaya hidup atau pembayaran secara online. Yang kedua, globalisasi budaya. Globalisasi budaya merupakan jenis globalisasi yang memberikan pengaruh pada bidang sosial dan kebudayaan manusia. Kebudayaan satu wilayah lebih cepat masuk dan diterima oleh wilayah atau negara lain akibat pengaruh globalisasi ini. Yang ketiga, globalisasi iptek. Globalisasi iptek adalah bentuk globalisasi yang memberikan dampak pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, globalisasi komunikasi. Globalisasi komunikasi adalah jenis globalisasi yang memberikan pengaruh pada bidang komunikasi. Hal ini ditunjang kemajuan teknologi di bidang komunikasi melalui perangkat dan aplikasi yang canggih dan modern. Yang kelima, globalisasi transportasi. Globalisasi transportasi merupakan bentuk globalisasi yang berpengaruh dan berdampak pada bidang mobilitas dan transportasi. Dampak globalisasi itu sendiri dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, dampak positif globalisasi, dan yang kedua, dampak negatif globalisasi. Contoh dari dampak positif globalisasi itu sendiri, yang pertama, meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional, sportif, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, kemajuan teknologi menyebabkan kehidupan sosial ekonomi lebih produktif, efektif, dan efisien sehingga membuat produksi dalam negeri mampu bersaing di pasar internasional. Dan yang ketiga, tingkat kehidupan yang lebih baik, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Dampak negatif itu sendiri, contohnya yang pertama, semakin mudahnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia, baik melalui internet, media televisi, maupun media cetak yang banyak ditiru oleh masyarakat. Dan yang kedua, semakin lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan ketidakkawanan sosial, sehingga dalam keadaan tertentu atau darurat, misalnya sakit, kecelakaan, atau musibah, hanya ditangani oleh segelintir orang. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang upaya menghadapi globalisasi sebagai berikut. Yang pertama, mencintai produk dalam negeri. Mencintai produk dalam negeri adalah sikap yang bisa dikembangkan untuk menghindari gaya hidup ala barat yang berlebihan. Yang kedua, menyaring budaya asing sesuai dengan panduan nilai, norma, dan keyakinan agama. Hal ini dilakukan untuk menghadapi globalisasi dan kemajemukan budaya. Semua orang harus bisa menyaring kebudayaan asing sesuai dengan kebudayaan lokal. Yang ketiga, memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dengan baik. Hal ini perlu dilakukan dengan cinta akan nilai-nilai Pancasila, akan membantu kita untuk tetap menghormati budaya Indonesia, meski sudah banyak budaya yang masuk ke kehidupan sehari-hari kita. Yang keempat, meningkatkan daya potensi nasional. Dengan sumber daya alam dan manusia yang berlimpah, sudah seharusnya negara kita menjadi negara yang mampu memenuhi segala kebutuhannya secara mandiri.
tentunya dengan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengolah sumber daya alam yang kita miliki, bukan lagi bergantung pada pihak asing. Yang kelima, memasukkan kemajuan teknologi dalam pembangunan. Contohnya itu seperti dengan menyediakan jaringan informasi yang menghubungkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, BUMN, juga swasta, baik dari dalam maupun luar negeri. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri kita. Baik, sekian pembahasan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.